inilah 8 golongan yang berhak dengan zakat. Tapi ada orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Siapa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan ketika kita selesai mengerjakan ibadah puasa. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak-anak, merdeka maupun budak belian, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian, siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Orang yang hidup ketika datang maghrib malam terakhir bulan Ramadan. Misalnya saja lebaran itu hari Kamis, maka pada hari Rabu ketika datang maghrib, siapapun yang hidup dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya ada orang lahir sebelum maghrib, kemudian datang waktu maghrib malam hari raya, bayi yang baru lahir tadi wajib mengeluarkan zakat fitrah karena waktu maghrib malam hari raya dia sudah hidup. Tapi kalau ada yang lahir setelah maghrib, baru anak bayi tadi lahir, bayi ini tidak ada kewajiban membayarkan zakat fitrah karena waktu maghrib malam hari raya dia belum hidup. Sekarang, kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum waktu maghrib pada malam terakhir bulan Ramadan, dia tidak ada kewajiban membayar zakat fitrah. Karena waktu maghrib sudah meninggal. Seandainya pun dia sudah membayarkan zakat fitrah, kalau keluarganya kagak malu mah diminta lagi get naon. Sekarang, kalau ada orang meninggalnya setelah maghrib pada malam hari raya Idul Fitri, maka orang tadi wajib membayarkan zakat fitrah karena waktu maghrib malam hari raya Idul Fitri dia masih hidup. Sekarang nih kalian anak laki-laki, misalnya ada anak laki-laki menikahi seorang perempuan sebelum maghrib pada malam hari raya, maka laki-laki tadi wajib membayarkan zakat fitrah istrinya karena waktu maghrib sudah menjadi istrinya. Tapi seandainya kata anak laki-laki tadi, saya menikahnya ntar aja malam lah habis isya, soalnya punya bininya besok lebaran di teng-teng misalnya, maka suami tadi tidak ada kewajiban membayarkan zakat istrinya karena waktu maghrib malam hari raya belum menjadi istrinya. Nah, siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Orang yang beragama Islam. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Kalau orang tadi punya makanan cukup buat seluruh anggota keluarga ya, untuk sehari semalam pada hari raya. Tapi kalau misalnya ada orang miskin, tetangganya zakat sama dia, teman ngajinya zakat sama dia, keluarganya zakat sama dia. Misalnya dia punya beras sampai 1 karung, punten, ini contoh yang biar gampang dimengerti. Keluarga miskin tadi pun tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah karena waktu datang hari raya dia memiliki makanan lebih buat kebutuhan sehari semalam. Nah, siapa yang berhak mendapatkan zakat dan zakat fitrah? Anda silahkan lihat dalam At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin fi sabilillah wabnis sabil faridatan minallah. Yang berhak menerima zakat fakir, miskin, amil zakat, budak belian, mu'alaf, orang yang berhutang di jalan Allah, orang yang berjuang dalam agama Allah, kemudian ibnu sabil. Fakir dengan miskin berbeda pemirsa. Fakir adalah orang yang penghasilannya di bawah 50% kebutuhan pokok. Punten, misalnya sebulan kebutuhan pokok yang paling minimal 6 juta dalam satu keluarga. Ternyata orang tadi punya penghasilan 3 juta, 2 juta setengah, 2 juta. Di bawah 50% dia disebut fakir. Sementara orang miskin yaitu orang yang penghasilannya di atas 50% dari kebutuhan pokok tapi nggak sampai 100%. Misalnya kebutuhan minimal sebuah keluarga adalah 6 juta. Kalau ada orang punya penghasilan 3 juta setengah, 4 juta, 4 juta setengah, 5 juta. Tidak sampai 100% tapi di atas 50%, maka dia adalah orang miskin. Tapi tiap imam berbeda pendapat. Tapi ini yang paling banyak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian amil zakat. Misalnya orang yang ngurusin zakat. Siapa lagi? Budak belian. Zaman sekarang budak belian tidak ada. Yang ada budak detik lulumpatan. Kemudian siapa lagi? Adalah mu'alaf.
Orang yang masuk agama Islam biasanya punten oleh keluarganya dibuang. Walaupun dia orang kaya jadi miskin kembali, makanya mereka berhak dengan zakat kita. Kemudian siapa lagi? Orang yang berhutang di jalan Allah. Misalnya orang ngebangun masjid, semennya ngutang. Orang ngebangun pesantren, besinya ngutang. Mereka berhak dengan zakat kita. Siapa lagi? Orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk guru-guru ngaji yang miskin, maaf dalam tanda kutip. Walaupun guru ngaji, kalau kaya Anda tidak berhak, silahkan Anda berhak dengan zakat Anda. Kemudian Ibnu Sabil. Inilah 8 golongan yang berhak dengan zakat. Tapi ada orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Siapa dia? 1. Orang yang kaya dengan harta dan dia kaya punya penghasilan rutin yang cukup. Dia tidak berhak menerima zakat. Yang kedua, orang ini adalah turunan Rasulullah. Ketika Hasan dan Husain putrinya Siti Fatimah makan korma zakat yang ada di rumah kakeknya Rasulullah SAW. Rasul melihat, makan apa kalian? Korma dari mana? Ternyata nunjuk dari situ zakat orang. Diambil sama Rasul, keluarkan. Karena kita turunan Rasulullah tidak berhak memakan zakat. Kemudian siapa lagi yang tidak berhak memakan zakat? Orang kaya. Sahabat bertanya, siapa yang kaya ya Rasulullah? Orang yang punya harta, punya makanan buat siang dan malam hari, dia tidak berhak dengan zakat kita. Kemudian siapa lagi? Orang yang dalam tanggungan orang yang berzakat. Misalnya saya punya pembantu yang nginep di rumah saya 24 jam. Makan, tidur di rumah saya. Pakaian dibeliin saya. Saya tidak berhak memberikan zakat sama dia karena dia tanggungan saya. Misalnya saya punya supir atau ponakan yang tinggal di rumah saya. Hidupnya ditanggung oleh saya. Mereka tidak berhak dengan zakat saya. Kemudian siapa lagi? Orang yang tidak satu akidah dengan kita. Non muslim tidak berhak dengan zakat kita. Nah sekarang apa hukum bayar zakat fitrah? Wajib. Tapi ada ulama mengatakan terbagi 5. 1. Wajib. Kapan waktu bayar wajib? Dari maghrib sampai subuh malam hari raya, di situ hukumnya wajib. 2. Sunat. Kapan waktu sunat membayar zakat fitrah? Dari subuh sampai datang sholat Idul Fitri. 2. 3. Mubah. Dari masuk tanggal 1 bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan sudah boleh mubah. Artinya pertengahan Ramadan dari awal sudah boleh. Kita lihat anak-anak kita yang sekolah itu dimintain gurunya zakat fitrah dari tengah-tengah bulan Ramadan. Yang nomor berapa nih? 4. Apa itu? Hukumnya adalah makruh. Kapan? Kalau orang mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri pada hari raya sampai maghrib. Yang kelima ada ulama mengatakan haram kalau orang zakat fitrah setelah maghrib pada hari raya lewat ke sana. Dan Anda jangan lupa, zakat fitrah ini menentukan diterima tidaknya ibadah selama bulan Ramadan. Suatu ketika Utsman bin Affan dia lupa tidak memberikan zakat fitrah. Lalu sembahyang dengan Rasulullah dengan para sahabat yang lain Idul Fitri. Setelah dalam sholat dia ingat bahwa saya belum menunaikan zakat fitrah. Selesai sholat, Utsman pergi ke pasar membeli seorang budak belian. Dia punya niat dimerdekakan sebagai pengganti zakat fitrah yang terlupakan. Setelah dia bayarkan ini, dia pergi ke rumah Rasulullah, dia mengadu. Ya Rasulullah, saya lupa tadi tidak melakukan zakat fitrah. Tapi barusan setelah selesai sholat, saya ke pasar membeli budak belian. Saya merdekakan sebagai pengganti zakat fitrah yang terlupakan. Rasul bersabda, wahai Utsman bin Affan, seandainya engkau membeli 100 orang budak belian, engkau merdekakan sebagai pengganti zakat fitrah yang engkau lupakan, pahalanya tidak akan memadai dibandingkan zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi harus sebelum sholat Idul Fitri. Kenapa? Menyenangkan bagi fakir miskin. Saumul abdi mu'allaqun bainas sama'i wal ar hatta yuaddi shadaqatal fit. Puasa seorang hamba tergantung antara langit dan bumi sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Makanya saya mengajak yuk sahabat dermawan dari ACT, kita keluarkan zakat fitrah kita sebelum datang sholat hari raya Idul Fitri. Berikan kepada orang terdekat kita, berikan kepada keluarga dekat kita, berikan kepada tetangga dekat kita. Masya Allah luar biasa.
Jadi kalau seandainya saudara kita, tetangga kita, semuanya kaya, Anda berikanlah ke bajis. Tapi terus terang, saya sendiri sampai detik ini tidak pernah ngasih ke bajis. Kenapa? Tetangga saya banyak orang susah. Keluarga saya banyak orang susah. Itu yang harus kita dahulukan. Makanya Allah berfirman, kata Allah dalam surat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin. Jadi kata Allah dalam ayat ini, kalau kita keluarkan zakat itu keluarga dekat, keluarga jauh. Kemudian anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, susunannya seperti itu. Tapi maaf pemirsa ACT, jangan Anda bersedekah ke garis lurus. Mana yang saya maksud garis lurus? Saya tidak boleh zakat ke emak, bapak, nenek, kakek, anak, mantu, cucu. Dari saya, dari pasangan saya, suami saya. Kenapa? Kalau saya kaya, emak saya susah, bapak saya susah, bukan dari zakat, tapi napakah wajib. Kalau saya susah, anak mantu, cucu saya susah, bukan dari zakat, tapi dari napakah wajib. Makanya silahkan Anda mengeluarkan zakat, berikan kepada kiri kanan, kakak, adik, uwa, bibi, pak de, pak le. Pak le, lu. Itu boleh. Tapi kalau garis lurus jangan, karena itu merupakan napakah wajib. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.